Halo, kembali lagi di channel YouTube Torik Cetaro Super Mega Bintang. Di video kali ini gue memiliki konten baru nih, yaitu ingin memperkenalkan kepada kalian persamaan antara Indonesia dan juga Korea. Dalam bidang apa? Yaitu dalam bidang pakaian tradisional. Kalau Korea punya hanbok, kalau Indonesia punya batik. Nah, di video kali ini gue ingin menjelaskan apa sih itu batik dan apa sih itu hanbok, jenis-jenis batik dan juga jenis-jenis hanbok. Ini juga merupakan sebuah informasi untuk kalian. Mungkin kalian belum ada yang tahu jenis-jenis hanbok itu ada apa aja dan batik itu ada apa aja. Mungkin kalian hanya tahu batik, oh ya udah itu pakaian resmi yang digunakan pada setiap hari-hari tertentu gitu kan. Tapi nggak cuman itu, batik juga memiliki banyak jenisnya di setiap daerah, khususnya di wilayah Indonesia. Oke, di sini gue udah menyiapkan skrip teksnya, jadi gue udah mengikuti arahan dengan skrip yang gue buat. Gue takut salah-salah menyampaikan informasi kepada kalian karena gue tidak mau terjadinya miskomunikasi, salah informasi dalam memberikan informasi yang sesungguhnya. Oke, lanjut aja kita mulai. Yang pertama itu kita mulai dari Indonesia dulu ya, yaitu batik. Oke, nah batik adalah kain Indonesia bergambar. Pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain. Malam tuh kayak lilin. Malam itu adalah lilin batik yang soalnya dulu gue pernah buat batik gitu ya, ujian praktek gitu. Jadi malam itu lilin yang nanti tuh dilelehin gitu loh. Terus canting, canting buat untuk bikin jadi tuh kayak skop gitu. Terus diambil si malamnya ini, si lilin yang udah cairnya, terus dibikin deh motif gitu. Seru tau. Lanjut, terus abis itu kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan tertentu. Motifnya juga pasti beda-beda dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Sebagai keseluruhan, teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober tahun 2019. Batik nih cuy, mantul. Oke, terus di sini gue ingin memberitahuan kepada kalian juga mengenai jenis batik. Itu masuknya ke teknik ya. Teknik dalam membuat batik itu ada 3. Yang pertama itu batik tulis, yang kedua batik cap, yang ketiga itu batik lukis. Nah, batik tulis adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan secara manual. Itu lama, kadang sampai 2-3 bulan gitu loh. Kalau waktu itu kan gue ujian praktek karena emang kainnya cuman kecil ya, kayak sebulet gitu loh. Terus ada yang untuk pengikat gitunya. Nah, itu ya itu sebentar sih, nggak sebentar sih, paling 1 jaman lah kalau untuk full motif gitu ya. Tapi kalau yang bikin sampai 1 baju gitu kan, atau 1 dress gitu pakai tangan tuh lama, sampai 2-3 bulan gitu. Nah makanya kenapa batik itu harganya mahal, dan itu batik itu harganya yang mahal, terutama yang ditulis tangan, karena pembuatan prosesnya juga lama dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, terus yang kedua ini ada batik cap. Kalau batik cap ini agak lebih cepat gitu. Kenapa lebih cepat? Karena dia tuh udah ada motifnya. Cap gitu loh. Misalkan mana ya? Ini misalkan cap deh. Nih ada motif batiknya nih. Terus udah ditintain, terus nih kain dicap, ambil terus dicap. Tapi itu juga harus hati-hati karena kan kalau dicap gini ada sambungannya kan. Jadi dia harus sama gitu loh, harus berurutan, jadi biar nggak tumpang tindih, nggak double capnya. Terus yang ketiga itu ada batik lukis, proses pembuatan batik dengan cara langsung melukis pada kain putih gitu teman-teman. Terus abis itu menurut asal pembuatannya, batik Jawa, sebuah warisan kesenian budaya orang Indonesia khususnya daerah Jawa yang dikuasai oleh orang Jawa itu sendiri dari turun-temurun. Batik Jawa mempunyai motif-motif yang berbeda-beda. Perbedaan motif ini bisa menjadi dikarenakan motif itu mempunyai makna tersendiri gitu ya. Jadi motif ini maknanya beda, motif itu maknanya juga beda gitu. Maksudnya bukan hanya sebuah gambar, akan tetapi mengandung makna yang mereka dapat leluhur dari mereka. Jadi leluhur mereka mewariskan sebuah motif yang, tapi motif itu ada maknanya, artinya apa sih gitu. Nah itu diturunkan turun-temurun sampai sekarang ini gitu. Nah terus abis itu penganut agama animisme, dinamisme atau Hindu dan Buddha, batik Jawa banyak berkembang di daerah Solo atau yang biasa disebut dengan batik Solo, Yogyakarta atau biasa disebut batik Jogja, dan kota Pekalongan atau yang biasa disebut batik Pekalongan. Nah, berdasarkan daerah asalnya, nih batik nih, wow, batik ini sebenarnya banyak banget teman-teman gitu. Mungkin gue bakal jelasin kepada kalian, bukan jelasin, menyebutkan aja gitu ya.
Ada batik Bali, batik Banyumas, batik Betawi, batik Basurek, batik Jambi, batik Madura, batik Malang, batik Pekalongan, batik Tegal, batik Solo, batik Jogja, batik Tasik, batik dari Aceh, batik Cirebon, batik Kebumen, batik Jombang, batik Banten, batik Tulungagung, batik Kediri, batik Kudus, batik Jepara, batik Brebes, batik Minangkabau, batik Minahasa, batik Belanda, batik Jepang. Berdasarkan coraknya diantaranya ada batik Keraton, batik Sudagaran, batik Cuwiri, batik Petani, batik Tambal, batik Sidamukti, batik Sekar Jagad, batik Pring Gondani, batik Kawung, batik Sidaluhur, batik Sida Asih, batik Semen Rama, batik Jelamprang, batik Gedok. Jadi itu beberapa bisa dibilang mana tadi nih, berdasarkan corak dan juga berdasarkan daerah asalnya. Jadi itu adalah beberapa penjelasan singkat mengenai batik. Banyak juga kan batik setiap daerah tuh kita memiliki gitu ya, dan memiliki corak yang banyak juga gitu. Oke, selanjutnya kita akan memperkenalkan pakaian dari Korea Selatan, apalagi kalau bukan hanbok, sama seperti sebelumnya, sama seperti batik. Di sini gue juga bakal menjelaskan jenis-jenis baju tradisional Korea, yaitu susunannya dalam hanbok gitu ya. Seperti yang kalian ketahui, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu memiliki batik, Korea Selatan memiliki hanbok gitu ya. Berbagai macam tradisional daerah hanbok. Nah, kalau misalkan batik, tiap daerah kita memiliki banyak ya. Tiap daerah beda, yang tadi gue bilang tuh. Ada Brebes, ada Solo, ada Jogja gitu kan. Ada Minangkabau, beda-beda. Kalau hanbok adalah hanya satu-satunya baju tradisional di Korea gitu. Nah, hanbok sendiri terdiri dari kata han dan bok. Han memiliki arti Korea, sedangkan bok memiliki arti baju. Jadi secara bahasa, hanbok berarti pakaian Korea. Nah, sejak zaman dahulu hingga kini, hanbok itu terus melekat sebagai budaya Korea yang tidak bisa dipisahkan ya. Pasti kalau kalian sering datang ke acara event Korea, atau kalian pernah nonton acara variety show Korea yang idol Korea menggunakan hanbok, ya hanbok seperti itu wujudnya. Kalian juga pasti tahulah gitu kan. Nah, terus jika menyebut nama hanbok, mengingatkan kita akan gaun panjang warna-warni yang dikenakan oleh orang-orang yang ada di drama Korea gitu kan. Nah, hanbok sudah ada tuh sejak zaman 3 kerajaan teman-teman, yaitu Kerajaan Goguryeo, Kerajaan Baekje, dan Kerajaan Silla. Hanbok di Korea juga banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Tiongkok. Nah, bentuk hanbok Korea yang ramping pada bagian atas dan melebar di bagian bawah, atas terus melebar gitu, itu hampir menyerupai kayak apa ya, bisa dibilang lonceng. Kalian tahu lonceng kan? Lonceng kan atasnya slim tapi bawahnya tuh gini gitu kan, gitulah bentuknya ya. Kalian juga pasti tahu bentuk hanbok tuh kayak gimana. Hal ini menjadi keunikan dan ciri khas tersendiri dari pakaian tradisional dari Korea ini. Nah, kalau misalkan bentuk hanbok akan menyatu dan melebar dengan natural, sehingga tuh kayak membuat stylenya itu ya berurutan dari atas sampai bawah, dan ada ikatan talinya di hanbok itu, baik itu cewek maupun buat hanbok yang perempuan ataupun hanbok yang laki-laki, seperti itu. Nah, awalnya itu hanbok itu dijadikan sebagai pakaian sehari-hari masyarakat Korea. Namun kebiasaan ini berhenti semenjak Jepang itu datang ke Korea dan masa penjajahan Jepang di tahun 1910 sampai 1945. Nah, hanbok sekarang ini, hanbok itu digunakan baju adat tradisional Korea itu kalau acara-acara besar, kalau acara ada kekeluargaan, atau ada acara tentang kebudayaan, baru orang-orang Korea tuh pakai hanbok gitu. Kayak pernikahan, pesta ulang tahun, atau ulang tahun pertama anak, kayak gitu tuh mereka pakai hanbok. Nah, warna pada hanbok pun memiliki makna yang tersendiri dan beda-beda. Kalau di batik kan kita motif juga memiliki makna yang berbeda ya. Nah, kalau di hanbok tuh main warna. Warna merah dipercaya sebagai lambang keberuntungan serta kekayaan. Warna merah nih. Terus untuk warna putih melambangkan kemurnian dan kesucian jiwa. Hanbok putri mahkota biasanya menggunakan warna biru. Nah, warna kuning biasa digunakan sebagai baju kerajaan Korea karena kuning melambangkan pusat dari alam semesta, sedangkan warna hitam melambangkan duka cita. Hanbok warna ini biasa digunakan saat upacara kematian. Jadi hanboknya warna hitam. Selain memiliki makna di setiap warnanya, hanbok ini mempunyai ciri khas tersendiri secara generalnya.
Apa aja ciri khasnya itu? Oke, yang pertama itu ada jogari. Jogari merupakan pakaian tradisional Korea berupa baju atasan yang dikenakan wanita atau pria. Terdapat perbedaan jogori wanita dan juga pria. Jogori untuk wanita memiliki batas sampai bawah dada, sedangkan jogori untuk pria memiliki ukuran yang lebih besar, panjangnya sampai menutupi pinggang. Nah, mungkin kalian belum di sini, nanti bakal gue insert. Sekarang aja deh fotonya gue kasih tahu ya. Foto itu kayak gini, ini jogori nih. Seperti ini teman-teman. Terus yang kedua itu ada durumagi. Durumagi merupakan jubah hanbok yang dikenakan di luar, memiliki bentuk yang hampir sama dengan jogori. Durumagi memiliki kerah yang lebih besar serta ukuran yang memanjang sampai lengan atau lutut. Durugami digunakan saat musim dingin untuk melindungi tubuh dari cuaca yang dingin oleh kaum wanita. Sedangkan kaum bangsawan lelaki biasanya menggunakan pakaian ini sebagai atribut resmi. Pada makam kuno 3 kerajaan Korea, yaitu 37 sampai 37 sebelum Masehi sampai 668 Masehi, terdapat lukisan dinding orang mengenakan durumagi. Hal ini membuktikan bahwa pakaian ini sudah dikenal, digunakan sejak zaman dahulu kala. Gitu. Terus yang ketiga itu ada hwarot. Hwarot ialah pakaian tradisional Korea yang biasa dipakai oleh orang yang berasal dari lingkungan kerajaan. Biasanya pakaian ini digunakan saat perayaan peristiwa atau hari-hari istimewa tertentu aja. Nah, ketika upacara pernikahan tradisional Korea, rakyat biasanya pun menggunakan hwarot ini. Pakaian ini mulai dipakai di Korea sejak dinasti Joseon dan Goryeo. Sebenarnya pakaian ini merupakan hasil adaptasi dari pakaian tradisional Tiongkok dari dinasti Ming. Bentuk dari pakaian ini tuh yang namanya hwarot gitu. Terus berikutnya itu ada gwanbok. Sejak zaman kerajaan Silla sampai dinasti Joseon, pegawai kerajaan memakai gwanbok sebagai pakaian tradisional mereka. Kini gwanbok digunakan sebagai pakaian bisnis pejabat pemerintah untuk membedakan hierarki. Gwanbok biasanya dilengkapi aksesoris lencana. Oke, terus berikutnya itu ada magoja. Magoja adalah pakaian luar yang biasa dipadukan dengan hanbok lainnya menjadi satu kesatuan yang disebut itu magoja. Pakaian tradisional ini pertama kali dikenalkan oleh dinasti Qing. Awalnya pakaian ini hanya digunakan oleh para lelaki untuk menghangatkan tubuh, namun kini para wanita sudah banyak juga yang pakai dari magoja ini. Magoja memiliki ukuran yang lebih panjang, 1 cm dari jogori. Nah, orang-orang Kaesong biasanya memakai magoja untuk pakaian sehari-hari. Pakaian ini kebanyakan berwarna netral dengan bahan terbuat dari sutra. Ini magoja tuh ini. Nah, magoja ini jenis pakaiannya seperti ini teman-teman. Ini yang untuk perempuan, ini untuk yang laki-laki. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Gimana teman-teman? Lumayan ya menambah informasi dan juga wawasan untuk kalian. Terima kasih banyak sekali lagi telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Oke?